Hadi lagi galau. Cara mulainya gimana? Melalui siapa? Ya. Lah, Pak Hadi, cara memulainya ya dari sekarang ini, Pak. Karena Anda harus ngerti ilmunya, baru Anda bisa mulai, Pak. Ya. Dan Anda akan belajar ilmunya hari ini. Saya dan Pak Hadi bilang, saya suka saham karena profit, bukan rugi. Ya benar, Pak. Tujuan Anda belajar beli saham atau trading saham supaya profit, ya. Dan kalau Anda nggak punya ilmunya, ya dijamin usaha apapun, nggak peduli itu namanya buka warung pecel, buka toko HP, buka pabrik sepatu, kalau nggak punya ilmunya, ya dijamin bangkrut, Pak. Nggak cuma saham doang, Pak. Apakah jelas, Pak Hadi? Dan hari ini Bapak dan Anda semua akan belajar ilmunya yang benar. Oke? Semoga terjawab, Pak Hadi. Kemudian saham lebih enak daripada bisnis, investasinya lebih betul, Pak Pri. Anda beli saham, Pak, itu berarti Anda beli perusahaan, Pak. Anda megang aset perusahaan, Pak. Jadi saham Anda, duit Anda itu ada wujudnya, oke? Lah kalau beli kripto, ya bedanya Pak Haryadi, Anda cuma beli angka virtual di layar doang, Pak. Ya. Jadi kripto itu nggak punya istilahnya underlying asset, jadi nggak punya wujud barang, ya. Jadi ya ngapain, oke? Apakah sudah punya gambaran Pak Haryadi bedanya? Karena saham asetnya jelas, betul nggak sama gitu. Saya pengen setengah duit saya dipakai investasi dan setengahnya dipakai swing trading. Wah, keren ya. Pak Todi, apakah kita bisa ngobrol pakai mic, Pak? Halo, Pak Todi, apakah Bapak di sini? Ya, halo Pak. Selamat pagi Pak Todi. Halo. Ya, selamat siang Pak. Bapak di mana lokasinya, Pak? Ya, halo. Halo. Saya di Makassar, Pak. Makassar juga. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Jadi suara Anda mungkin agak nge-lag dikit, Pak. Tapi bisa dengar suara jelas, Pak ya? Jelas Pak, jelas. Berarti Bapak sudah pernah beli saham, Pak ya? Sudah. Masih ingat, Pak, berapa lama sejak pertama kali beli saham? Baru 2 bulan, Pak. 2 bulan, belajar. Mantap. Ya. Jadi selama 2 bulan ini Pak Todi sudah belajar apa aja soal saham, Pak? Saya belajar dari YouTube soal analisis teknikal, terus tipikal trading, terus analisis fundamental, begitu Pak. Cuman masih belum ketemu polanya ini mau bagaimana. Oke, mantap. Jadi setelah Anda belajar istilahnya technical fundamental analysis, apa aja kendala Anda belajar semua itu, Pak? Yang paling susah itu begini kan, banyak sekali nih saham, banyak sekali. Nah, kita misalnya mau apakah harus fokus di beberapa saham saja kita pilih, atau setiap hari itu, atau kita pakai screener itu yang di TradingView itu, atau bagaimana begitu untuk milih sahamnya. Karena setiap hari ketika kita mau start trading itu masih bingung, ini saham apa yang kira-kira naik, atau berdasarkan ini berita gitu. Jadi masih ini begitu, Pak. Oke, jadi Anda bingung hari ini beli saham apa, Pak Adi? Di bursa ada 1000 saham, Pak, pilih yang mana, Pak, gitu ya? Iya, betul. Kemudian Pak Todi, apakah sudah beli saham sekarang, Pak? Saya sudah beli dalam beberapa hari ini.
ada loss, ada juga profit begitu. Oke. Eh, untuk invest saya masih mungkin saya mau belajar dulu ini. Mungkin 1-2 bulan, 3 bulan sampai saya betul-betul yakin bahwa ini tepat. Jadi saya memang belum belum kasih masuk dana banyak, baru coba-coba ini istilahnya, praktek dulu, belajar sambil praktek begitu lebih Betul, cepat Pak. tahu. Nanti kalau sudah tahu, oh polanya harusnya gini yang cocok sama saya, gitu ya baru mungkin ini fokus di Betul situ. banget, Pak. Betul banget, Pak. Itulah jalur yang benar untuk belajar, Pak. Jadi harus belajar ilmunya dulu, ya. Kemudian Pak Todi, apakah saya boleh tahu, Pak, saat ini Anda lagi pegang sama apa aja? Telkom, Hmm. terus apa lagi ya? Tunggu dulu Pak. Kalau yang saya pegang itu ada Telkom, KLB Pharma, KLBF, Astra, ya Astra, sama Goto, BTN. BBTN. Jadi kenapa kok Anda misalnya milih beli saham BBTN? Jadi semua ini alasannya beda-beda Pak, tapi lebih ke ini kan saya mau lagi belajar trading. Ini semua alasannya beda-beda. Jadi kalau saya dapat ilmu ini saya coba nih, begitu. Saya Ya. dapat ini saya terus terang saya masih bingung yang mana saya mau pakai, tapi saya mau coba-coba semua ini. Dan misalnya saya dapat saya hari ini lihat kontennya si ini di YouTube, catat nih, saya coba nih itu gimana entry-nya apa semua begitu. Bisa coba gambar dari trendnya, support, resisten begitu. Oh, berarti Anda punya software trading, Pak? Bisa gambar-gambar gitu, Pak? Pakai TradingView. Oh, wah, Anda belajar 2 bulan udah ngerti cara pakai software TradingView, Pak? Anda Ya kan belajar enggak susah Pak itu. Saja saya download, saya coba praktekkan gitu Pak. Wah, mantap loh, ya. Anda sudah berani praktek loh, Pak. Keren itu, Pak. Karena nggak semua orang, Pak, berani praktek seperti Anda. Karena yang dicari orang biasanya nonton YouTube, cari yang paling sakti, dan dia udah nggak pernah nyoba praktek lagi, Pak. Nonton aja mulu, ya. Nggak pernah beli saham. Tapi ya Anda udah mulai praktek. Nah, kemudian berarti Anda ini kayak misalnya remaja lagi mencari jati diri, Pak. Tapi sudah tua ini Pak. Tapi karir Anda di dunia saham masih remaja, Pak. Iya betul. Ya, Anda sudah mencari jati diri. Saya kudu ngapain? Harus day trading kah? Harus invest jangka panjang kah? Atau misalnya ketika Anda sudah punya saham yang sudah mulai profit, ketika profit mau diapain sahamnya? Dijual atau ditahan, Pak? Kira-kira, Pak? Nah, kalau misalnya ini trading ya kalau trading kan kita punya apa namanya perkiraan nanti mau take profit di mana gitu. Tapi kalau investasi kalau sudah oke naik ya mungkin kita alihkan ke tempat lain, kita cari tempat lain aja, saham yang lain yang masih punya potensi untuk beggar juga begitu. Maksudnya ketika Anda punya saham yang lagi naik, Anda akan jual, take profit, dan Anda
pindahkan dananya ke saham lain gitu Pak ya. Iya. Oh, oke. Kemudian apa yang terjadi ketika saham yang naik kemarin yang Anda take profit, berikutnya saham itu ternyata tambah naik lagi, Pak. Ya sudah, enggak apa-apa. Kita kan harus puas, Pak, di situ. Mantap, keren ya. Itu adalah jawaban yang sangat bagus. Ya. Karena mayoritas orang bilang ketika punya saham dijual besoknya tambah terbang sahamnya, maka dia akan mikir apa Pak? Tahu Pak? Apa ya? Kalau nyesel Pak. Nggak tahu juga, kesel juga ya. Nyesel Pak. Iya nyesel. Iya. Nyesel. Waduh, ngerti gitu kemarin gue nggak jual. Sekarang tambah terbang, gitu Pak ya. Iya. Tapi Anda bisa memilih untuk bersyukur loh Pak. Anda bisa memilih untuk ikhlas loh Pak. Ikhlas loh Pak. Kayak tadi. Tadi Anda jawab puas. Sebenarnya arti puas itu apa Pak? Ikhlas atau gimana Pak? Gini. Jadi itu kan kalau kita lihat grafik kan memang saya kan biasa pakai trading view itu pakai yang putar ulang itu Pak, saya untuk belajar. Saya pakai analisis dari beberapa bulan yang lalu begitu. Tapi saya lihat Pak, memang saham itu tidak bisa dibilang terbang terus, pasti ada turunnya. Nah misalnya kita ambil di take profit di hari ini di harga 1000, ternyata besok masih naik lagi ke 1200 ya. Itu sudah ikhlas saja. Kita kan sudah lirik saham lain gitu, berpikir cari yang bisa naik lagi. Mantap. Kemudian ketika uangnya dipindahkan ke saham lain, gimana kalau amit-amit saham itu mau turun loss Pak? Ya. Saya sudah alami itu Pak, tapi memang saya setel memang lossku, artinya sudah siap di situ. Kalau loss ya sudah, kita lihat lagi, dicatat tuh apanya. Mantap. Ya. Dan kemudian saham yang loss itu Anda jual, gitu, kena cut loss Pak ya, betul ya? Kemudian setelah di cut loss Pak, saham itu malah naik lagi Pak. Beberapa kali Pak begitu. Sempat saya juga, aduh kenapa cepat sekali nih. Bahkan Pak ada yang habis kena cut loss itu langsung naik. Ada yang begitu juga. Tapi ya saya pikir bergerak lagi begitu. Betul Pak. Ya. Dan semua orang yang pernah beli saham pasti pernah merasakan hal yang sama. Pasti Pak. Kalau nggak pernah nggak mungkin Pak. Ya. Tapi Anda masih tetap bertahan dan mau belajar terus. Maka itu saya yakin Pak ya, Anda layak dapat cuan segera kapan Pak. Amin Pak. Amin Pak. Ye, amin. Cuman ini kan itu yang saya takutkan. Ini kan posisinya dana yang saya pakai ini kan memang terbilang belum banyak. Saya batasi untuk belajar ini. Artinya dengan kondisi situasi seperti itu kan mental saya masih bagus. Tapi tapi seandainya ini sudah banyak dikasih masuk, mungkin beda Pak. Saya takutnya efeknya beda gitu. Betul sekali Pak. Dan itu yang saya betul pikir. Sekali Pak. Dan Anda harus belajar gimana caranya Anda harus menaikkan dana Anda. Kalau dana Anda cuman kecil mulu, gimana cara bisa kaya? Betul Pak ya? Betul ya. Iya. Dan hari ini Pak Todi, Anda akan dapat solusinya. Siap Pak? Siap Pak Adi. Saya butuh solusi ya? Memang. Butuh sekali. Karena rencana bulan depan ini mau kasih masuk tuh.
Jadi pastikan Pak Todi, Anda ikut acara Ya. sampai selesai. Siap Pak? Siap Pak Adi. Oke, Thank you, Pak. mantap. Tadi masih banyak atas sharingnya Pak Todi.